Tuhan menolak. Oh, berarti anaknya digeret-geret walaupun anaknya nggak salah. Bayi itu justru kalau dibiarkan hidup, dia itu hasil dari hubungan yang tidak benar. Loh, tunggu. Nenek moyang Tuhan Anda lahir dari hubungan yang tidak benar loh. Tamar dan Yehuda kenapa dibiarkan hidup anaknya? Tamar dan Yehuda itu menantu dan mertua berhubungan badan berzina loh. Kenapa dibiarkan hidup anaknya untuk melahirkan Tamar Yesus? dan Yehuda itu di mana? Waduh, kalau betul anak hasil zina dibunuh Tuhan semua, kenapa nenek moyang Tuhan Anda hasil hubungan Tamar dan Yehuda berzina itu dibiarkan hidup sampai ke Yesus? Nih, tunjukkan nih. Waduh, ini nggak konsisten Tuhannya nih. Makanya aku bilang psikopat. Parah ini. Giliran nenek moyang Tuhannya hasil zina nggak apa-apa hidup. Giliran anak orang nggak tahu apa-apa dimatikan. Parah ini. Aduh, ngeri kali. Dari mana, Dek? Ayatnya di mana? Ini tunjuk ayatnya. Ya. Oke, saya kasih Anda nih. Kakak kirain kakak tahu kitab kakak. Ternyata kakak nggak tahu sama sekali. Saya tahu, cuma Lah kakak nanya saya, kakak di mana ayatnya, Dek? Itu, Kata kakak. itu, tokoh dalam itu kitab kurang Kejadian populer. pasal 38. Orang populer tokoh itu. Ya iyalah, kakak nggak mungkin dengar ini di gereja. Malu lah kalian nenek moyang Tuhan masa berzina. Kejadian pasal 38. Kalau Kakak nggak malu nenek moyang Tuhannya berzina. Begini ya, kalau di Alkitab itu ya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana misalnya Kain membunuh Habil. Iya, kita nggak bahas Kak. Jangan kemana-mana. Kakak tadi bilang anak haram hasil zina itu dibunuh Tuhan. Kata Anda kan begitu, makanya anak Daud dibunuh Tuhan. Tapi kenapa giliran Yehuda dan Tamar berzina anaknya tidak dibunuh? Nih, Anda baca Kejadian 38. Taruh. Nih, dalam ayat 18-nya, ayat ke ini, ayat 16 baca. Kejadian. Parah ini. Kejadian 38 ayat 16. Ayat 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yehuda dan Tamar 38. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Oh iya, di sini ada catatan ia tidak tahu bahwa tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ini sampai ke ayat mana? Sampai ayat 20. Sampai ke 20. Panjang sekali ya, nantilah. Kakak satu perikop lah baca. Giliran aku potong-potong ayat disuruh satu perikop. Giliran kakak baca nggak mau baca, mentang-mentang nggak berpahala baca kitab kakak. Ih, memang nggak ada pahalanya. ya makanya kalian nggak mau baca kitab kalian. Beda dengan kami. Kami semangat baca Al-Quran karena berpahala. Baca kitab kalian kami berdosa malah. Lanjut Kak. Nah iyalah, kasihan kalian ada dosa-dosanya ya. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan kambing dombaku, kata perempuannya, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka yang menghampirinya perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, pergi. Ntar dulu, katanya sampai 20. Iya, baca lagi. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditinggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda yang mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak menjumpainya lagi. Oke, tadi di sini ada dikatakan bahwa dibunuh nggak? Ini anak hasil zina nggak? Ini anak hasil zina nggak? Ntar dulu, tapi ada loh di sini tadi dibilang dia tidak tahu kalau itu menantunya kan? Oh, jadi kalau dia nggak tahu menantunya boleh gitu. Oh, jadi besok-besok kalian kalau berzina jangan sampai tahu kalian kalau itu menantu kalian, guys. Jadi begini ya, dalam perjanjian lama. Jadi di Kristen ternyata menurut kakak ini, pokoknya nggak apa-apa berzina. Yang penting nggak tahu kalau itu menantumu. Waduh. Dia kan nggak tahu itu menantunya.
Makanya Tuhan nggak bunuh. Tapi Tuhan tahu nggak kalau itu menantunya? Dengar deh, Tuhan, Iya, Yehuda nggak tahu, tapi si Tuhannya tahu nggak kalau itu menantunya? Mereka berhubungan badan dengan menantu. Wah. ya begini ya dek ya. Aku akan Waduh, Giliran Daud bini orang ditiduri, diselamatkan Tuhan dengan menulahi anaknya sampai mati. Giliran Yehuda berhubungan badan sama menantu, anaknya nggak dihukum mati karena itu nenek moyang Tuhan. Waduh, ini Tuhan kok nepotisme banget ini Kak. Mentang-mentang nenek moyangnya berbuat sundal nggak dibunuh. Giliran anak orang nggak tahu apa-apa dibunuh, nih parah ini jadi Kak. begini ya Dek Ripa ya. Memang perlakuan Tuhan dilihat dulu. Jadi kalau misalnya Ripa mengatakan Tuhan itu tidak adil, ya nggak usah jauh-jauh lah dalam hidup kita ini. Ketika kamu menuntut kamu harus sama dengan saya atau si B atau si C, lalu kamu bilang tidak adil dong Tuhannya segala macam, sama Siapa saja. bilang begitu? Nggak ada kaitannya dengan pembunuhan. Ini Tuhan Anda turun langsung loh. Pertama, kalau kita bicara keadilan di dalam Islam itu, ini nggak ada kaitannya dengan keadilan Anda hidup kita di dunia. Ini kita bicara Tuhan Anda turun tangan langsung membunuh anak kecil yang tidak berdosa dengan ditulahi gara-gara nenek moyang Tuhan Anda meniduri bini orang untuk menyelamatkan pezina yang mengambil bini orang. Tuhan Anda menumbalkan anak kecil. Ini Tuhan kok haus darah banget ya. Sampai-sampai ketika kalian pendosa-pendosa ini malah anaknya yang dibunuh dia. Ini apakah Tuhan psikopat atau tidak? Menurut saya, kalau ada Tuhan mengorbankan orang yang tidak berdaya demi menyelamatkan penjahat, pezina, ini psikopat. Baik, Rifa mau dengerin ini saya nggak? Sekarang begini deh, tepat banget kata-katamu ini. Demi menyelamatkan kamu bilang kan? Ya kan? Ini demi menyelamatkan nenek moyang Tuhan Anda yang adalah seorang pezina, Tuhan Anda menumbalkan anak kecil yang tidak berdosa sama sekali. Demi menyelamatkan Paulus penjahat, pembunuh Stefanus, Tuhan Anda yang Bapak membunuh Yesus yang tidak berdosa. Kenapa Tuhan Anda ini sama seperti dewa pagan yang membunuh anak kecil, orang-orang tidak berdosa demi menyelamatkan para penjahat? Ya nggak bisa juga kamu menyimpulkan begitu deh. Lah, coba saya tanya, Yesus datang untuk pendosa atau untuk orang benar? Memang gini loh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk diapakan anaknya itu? Untuk diapakan? Untuk menyelamatkan dosa. Dengan cara apa anaknya itu menyelamatkan? Jadi begini, sekalipun ibarat kata Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, dia memang pasti tidak diterima. Karena pada saya zaman tanya, orang yang Tuhan huruf besar Kak, dengar Kak, Tuhan huruf besar demi menyelamatkan para penjahat di dunia. Apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan orang penjahat yang dilakukan? Halo, ini kemana ini? Sabar, Romo Yonatan Nandal sedang backup dulu. Ripa, Nenek Gayung, naiklah pakai akun yang lain. Mawar Saragi. Iya Nandar, kenapa dek? Hanya Semar Badranaya Allah kadala. Ya. Sekali lagi ya, kita ulang ini. Demi menyelamatkan para pezina, penjahat, koruptor, kang begal dan penjahat-penjahat lainnya, Tuhan Anda mengorbankan orang yang tidak berdosa. Sepakat? Oke deh, setuju. Oke, yaudah, terima kasih. Itulah kenapa saya tidak mau jadi Kristen. Karena bagi saya itu adalah pekerjaan psikopat. Kan pertanyaannya kenapa begitu? Tidak bertanya kenapa, saya mengkonfirmasi apakah Anda terima Tuhan Anda demi menyelamatkan para penjahat, menumbalkan orang yang tidak berdosa. Sepakat kata Anda? Ya udah, kalau gitu argumen saya benar. Anda menyembah kepada Tuhan yang psycho. Tidak, itu versi kamu, Dek. Karena sebenarnya di balik sesuatu Psycho apa? ada alasannya. Arti psycho apa?
Psycho itu adalah orang-orang manusia yang tidak punya rasa empati. Kemana empati Anda? Kemana empati Tuhan Anda ketika membunbun anak yang tidak berdosa? Kemana empati Tuhan Anda ketika anaknya sendiri ditumbalkan untuk menyelamatkan orang jahat? Dengar deh, ya, kamu membandingkan Tuhan di perjanjian Allah Bapa dengan Yesus Kristus, betul? Tetapi kamu bilang Allah Bapa itu yang psikopat karena mengorbankan Yesus yang tidak berdosa, betul? Di kayu salib, betul? Sekarang memangnya siapa yang menyalibkan Yesus? Kan manusia, bukan Allah yang Bapa. merencanakan siapa? Yang merencanakan siapa? Sekarang begini loh, manusia itu punya Bisa tidak manusia? Bisa tidak manusia melanggar rencana Tuhan? Oke, gini Bisa deh, tidak manusia melanggar rencana Tuhan? sekarang gini deh ya. Saya tanya dulu deh, kalau Tuhan sudah merencanakan, bisa nggak manusia menolak rencana itu? Oh, bisa dong. Berarti Tuhan, manusia bisa menolak rencana Tuhan. Berarti Tuhan Anda tidak berdaya dengan. Oh, berarti rencana Tuhan bisa dirubah oleh manusia gitu. Kalau Tuhan pengen rencananya begini, nggak jadi terjadi. Gara-gara manusia lebih kuat daripada Tuhan gitu. Wah. Bukan masalah kuat-kuatan. Kita bisa menolak menjadi umat A atau umat B kan? Karena manusia. Yang saya tanya, ketika Tuhan Anda itu sudah merencanakan penyalipan terhadap Yesus, bisa tidak manusia menghentikan penyalipan itu? Bukan begitu konsepnya deh. Saya tanya sekali lagi, ini pertanyaan saya jelas nih ya. Ketika Tuhan Bapa merencanakan penyalipan terhadap Yesus, bisakah manusia menghentikan penyalipan itu? Jadi begini deh. Tahu nggak arti salib Jadi itu? begini. Salib itu adalah Salib itu tempat orang meninggoy. kutuk. Arti salib adalah terkutuk. Berarti Anda menerima Yesus itu mati terkutuk. Kenapa dia menanggung manusia itu yang sebenarnya sudah terkutuk? Dia yang menggantikan. Dan Anda terima Tuhan Anda terkutuk. Dia menggantikan manusia-manusia. Tuhan psycho dia tidak terima, Tuhan terkutuk dia terima. Kakak ini gimana ini kak? Tuhan Bapak terindikasi psycho, Tuhan Anak terkutuk. Parah nih agama Kristen nih. Begini deh, makna salib itu terkutuk. Mengerti nggak? Zaman dulu orang-orang yang disalib itu adalah orang-orang yang berdosa, Dek. Ngerti nggak? Makanya orang-orang yang menyalibkan Yesus pada waktu itu menyalibkan dia karena menganggap Yesus itu orang terkutuk, padahal tidak ditemui satupun kesalahan Yesus. Coba cari kesalahan Yesus di perjanjian baru. Berarti Bapak mengutuk Yesus yang tidak berdosa? Tidak ada hubungannya dengan Allah Bapa, Dek. Yang mengutuk siapa? Yang bisa mengutuk di dunia ini siapa? Manusia lah. Oh, jadi manusia bisa mengutuk? Siapa? Memangnya Allah Bapa atau manusia? Oh, manusia jadi Woi Otan, jangan main repot saudara, digaskan tap-tap layarnya, siripa kena tombak para Otan hal kadalah semar badranaya. Bingak ke giri-giri, pinggah amarwata suta. Asad diurugan menyan kayu putih. Gunung Cermai, Kuningan, Jawa Barat. Nenek gayung kena tombak, kemana maneh nenek. Nandar, kita ada yang ngobrol yuk, Nandar. Nandar sambil nunggu Riva, yuk ngobrol sama saya. Biar saya terusin. Sebentar bu ya, saya lagi makan bu. Oke. Jadi begini, kalau mau ya saya terusin omongan saya tadi gitu loh. Jadi kalian kan suka mengejek arti salib gitu ya. Ya memang dulunya salib itu untuk orang-orang yang berdosa, karena zaman dulu hukuman itu memang disalibkan gitu loh. Jadi ketika Yesus itu ibarat kata disalibkan saat itu, memang dia dituduh berdosa kan? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi waktu itu imam-imam ya semua orang kan minta dia disalibkan. Mana? Kapan tuh Anda nih ngomong apa sih Mbak? Mbak, Saya Anda mengakui Tuhan Anda menghukum orang yang tidak bersalah sama sekali demi menyelamatkan penjahat. Bukan begitu maksudnya, Dek. Yang dihukum atas kesalahan manusia siapa? Yesus kan?
Saya tanya sama kamu, nah yang menyalibkan Yesus itu Allah Bapa atau manusia-manusia saat itu? Rencana Allah Bapa. Siapa yang bilang? Loh, bukannya ada nubuatannya? Katanya dinubuatkan. Gimana ini? Dinubuatkan itu karena memang sifat manusia itu deh. Ketika Allah Bapa itu datang, Yesus Nubuatan itu apa artinya, Kak? Nubuatan itu ramalan yang akan terjadi yang dibawa oleh Nabi berdasarkan penglihatan dari Tuhan. Maka yang merencanakan penyalipan itu siapa? Siapa yang merencanakan penyalipan? Karena Tuhan sudah tahu sifat manusia, Dek. Iya, Manusia. tapi Yang karena Tuhan sudah tahu sifat. Yesus adalah- Saya tahu, mau apapun alasannya, yang jelas yang merencanakan penyalipan terhadap Yesus siapa? Jawab aja, Kak. Bukan, yang pasti bukan Allah Bapa, tapi konsekuensi kalau Oh, Yesus berarti nubuatan itu bukan dari Allah Bapa. konsekuensi ketika Oke, udah deh. Penyalipan ini rencana siapa, Kak? Rencana iblis atau rencana Bapa? bukan bicara iblis atau manusia. Oh, jadi rencana manusia penyalipan ini. Bukan Wah, kita ternyata karya penyalipan ini cuman karya manusia, teman-teman. Begini Riva, kamu menyimpulkannya terlalu dangkal. Loh, kan kakak yang bilang barusan. Saya tanya, penyalipan Jadi itu karya alurnya siapa? dengar dulu, jangan berdasarkan kesimpulan. Alurnya begini. Ya kakak yang jawab. Penyalipan itu karya siapa, Kak? Penyalipan itu bukan berbicara karya, Dek. Itu bukan karya. Oh, jadi itu bukan karya. Saya pikir selama ini pendeta yang bilang karya salib, karya penyalipan, karya. Oh, ternyata bukan karya. Bukan karya Tuhan. Kirain karya. Waduh, udah salah pendeta-pendeta selama ini ya yang mengatakan bahwa penyalipan adalah karya Tuhan. Kalau dibilang karya yang agung, kalau ada kata-kata karya yang agung, bukan karya dalam arti yang apa ya, bukan arti dalam sempit begitu deh. Karya yang agung orang itu keluar dari kata-kata orang yang memuja, keluar dari kata-kata manusia yang memuji. Jadi sebenarnya itu bukan karya, berarti penyalipan itu musibah. Itu Oh, pendapat musibah manusia itu. akan keagungan Tragedi. Berarti penyalipan itu tragedi. Wah, ternyata bukan karya Tuhan. Tapi Riva, kamu kasih kesimpulan kayak lagi bawa. Saya tanya, makanya Kayak lagi bawa penyalipan senjata. itu karya Tuhan. Kau bikin kesimpulan berdasarkan mau. Lah saya kan tanya, Kak, Itu bukan bertanya, penyalipan Dek. itu bukan karya. Bukan A, bukan B. Kamu kasih pilihan Oh, bukan A, B, karya C, D. Tuhan. Tiba-tiba kamu yang membuat jawaban. Ya udah, penyalipan itu perbuatan baik atau buruk, Kak? Kamu yang memberikan opsi jawaban dan harus Saya pilih opsi. tanya, penyalipan itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, Kakak? Buruk dong. Sangat buruk. Wah, berarti penyalipan itu buruk. Menebus kalian dari dosa ternyata keburukan. Wah, Bukan. Nah kan, tuh kan kamu bilang kesimpulanmu itu loh di ujungnya lah, itu loh. kan penyalipan itu kan menebus dosa kalian. Berarti itu sebuah keburukan. Waduh, Tuhannya punya rencana penyalipan ternyata melakukan keburukan. Ini parah ini. Bukan begitu deh. Nih oke, dengerin saya dengan bahasa sederhana aja deh supaya tidak kamu meliuk-liuk ke sana kemari. Kok meliuk, kakak yang bilang? Dengerin ya Riva. Di perjanjian lama memang sudah dinubuatkan ya bahwa akan anak manusia itu, anak domba itu akan digiring seperti domba lah ke apa ya namanya, ke pembantaian, kira-kira begitulah. Nah, ketika Tuhan sudah makanya dibilang, maka Allah Bapa mengorbankan anak yang sangat Anaknya ditumbalkan. beda ditumbalkan dengan dikorbankan. Lah, anaknya dikurbanin. Oh, jadi korban anaknya. Untuk menyelamatkan siapa, Kak? Manusia yang berdosa deh. Berarti bener dong kata saya, Tuhan Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal yang tidak bersalah demi menyelamatkan penjahat, menghukum orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan penjahat. Betul kan berarti? Dengar gini deh, manusia, arti manusia itu buat Allah Bapa itu sangat berharga, Riva. Manusia Lebih berharga daripada anak kandungnya. Jadi manusia itu lebih berharga daripada Tuhan sendiri. Manusia ini lebih berharga daripada Yesus berarti. Kalau manusia harus diselamatkan dari dosa, Yesus dihukum. Kamu tahu nggak? Karena kelak kalau kau punya anak, Riva, karena kalau bagi orang Kristen, manusia itu adalah anak Tuhan. Dia akan memberikan nyawanya untuk sahabatnya, untuk anaknya gitu loh. Berarti kakak lebih mulia daripada Yesus. Memberikan nyawanya buat sahabatnya, apa? Iya, berarti kakak lebih mulia daripada Yesus. Bukan begitu juga saya. Tuhan Katanya kakak lebih mulia dibandingkan Yesus. Yesus itu tidak mulia karena dia dinistakan, dihukum. Karena untuk menyelamatkan kakak yang mulia ini. Wah, NPD banget ini orang-orang ini. Sama anak TK, sepakat? Hah?
Saya seperti sedang bicara sama anak TK. Ya nggak apa-apa menurut kakak. Saya Baik. bukan anak TK, saya mempertanyakan argumen kakak. Kakak bilang, Bapak itu sangat mengasihi manusia sehingga mengorbankan anaknya. Karena menurut Bapak manusia itu sangat berharga. Bahkan lebih berharga manusia ketimbang anaknya sendiri yang adalah manusia juga. Karena anaknya dikurbanin demi kakak. Maka dari sini kakak kakak dari konsekuensi logiknya adalah menurut kakak sendiri konsekuensi logiknya. Kakak lebih mulia daripada Yesus. Bu, ini bukan berbicara mulia. Kalau Yesus kan bisa dibangkitkan karena dia Tuhan. Ya setidaknya 3 hari dia dinistakan kan. Iya setidaknya loh kakak nanti kan dibangkit. Kalau kakak mati memang nggak dibangkitkan. Tunggu. Tunggu. Ini. Kalau Yesus bisa dibangkitkan. Kalau kakak mati nanti nggak dibangkitkan kakak. Kau langsung nangkap ke sana kemarin nangkap. Mumpung ada itu. Iya aku pintar kak. Nggak bisa kakak berkelit sama aku. Kakak bilang Yesus bisa dibangkitkan. Lah memang kakak mati nanti nggak dibangkitkan. Kita pada akhirnya. Ya udah kalau gitu manusia juga bisa dibangkitkan. Kenapa harus Yesus yang jadi tumbal? Wah parah. Tumbal deh. Oke siap. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Yesus yang ditumbalkan? Kenapa? Karena memang hanya darahnya dialah darah yang suci. Tidak hanya darah Yesus yang suci, darah mamanya nggak suci. Hanya darah Yesus lah yang darah suci. Bunda Maria nggak suci karena kak. Yesus tidak pernah berdosa. Darah Bunda Maria nggak suci kak. Bunda Maria dipanggil bukan panggilannya sebagai juru selamat. Darah Bunda Maria nggak suci kak. Bukan panggilannya sebagai juru selamat. Darah Bunda Maria nggak suci kak. Diulang lagi. Apakah darah Bunda Maria suci Bunda kakak? Maria itu kan manusia biasa. Darahnya suci nggak? Bunda Maria cuma memang dia orang darahnya suci nggak kak? Berbeda dengan Yesus. Darahnya Bunda Maria suci nggak kak? Tapi dia manusia. Yesus kan juga manusia kak. Bukan. Dia firman Tuhan menjadi manusia. Barang siapa yang tidak mempercayai Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Darahnya Bunda Maria suci nggak kak? Ya, tapi dia manusia biasa. Darahnya Bunda Maria suci nggak kak? Yesus sudah jadi tumbal karena suci harus jadi manusia dulu. Lah apa bedanya Bunda Maria kan juga manusia? Darah Bunda Maria suci nggak kak? Begini deh, jangan saya tanya sekali lagi, darah Bunda Maria suci nggak kak? Maria dengan Yesus. Saya hanya bertanya ini aja, darahnya Bunda Maria suci nggak kak? Tidak, Yesus bukan Maria. Kalau begitu, Yesus itu ketika di rahim Maria terkena darahnya Maria yang tidak suci. Yang masuk ke dalam sel-sel tubuhnya Yesus adalah darahnya Maria yang tidak suci. Dek, tadi ini hubungannya. Tadi kita pengorbanan, kurban deh ya, kurban. Maria tidak terpanggil untuk menjadi kurban deh, bukan. Ibunya tapi Yesus, Tuhan tidak suci darahnya, tapi Tuhan lahir di situ menghisap darah dan daging dan susu ibunya, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Ibunya nggak suci guys. Tapi anaknya lahir gara-gara terikat tali pusarnya dengan mamanya. Darahnya di situ, dagingnya dari situ, air susunya dari situ. Ternyata yang tidak suci ini dikonsumsi oleh Tuhan. Dan Tuhannya suci, mamanya nggak suci. Maria juga kan nggak disalibkan deh. Kita kan lagi ngomongin Yesus. Kan kakak bilang yang harus. Kan saya tanya kenapa harus Yesus yang disalib. Kakak bilang cuman dia yang suci. Saya tanya Maria suci nggak? Enggak kata kakak. Sementara Yesus dalam rahim Maria itu menghisap darah dan daging siapa kak? Maria atau punya orang? Jadi gini deh ya, Maria itu kan ibunya, yang disalibkan kan Yesus, yang dibilang sebagai juru selamat itu kan Yesus, yang dikurbankan kan iya, Yesus. makanya kenapa harus Yesus yang dikurbankan? Kakak bilang karena dialah satu-satunya manusia yang punya darah suci. Saya tanya, darah Maria nggak suci. Sementara Yesus itu besar dan lahirnya di dalam rahim Maria, dimana kalau kakak tahu proses kelahiran seseorang itu ada kaitannya dengan darah perempuan yang melahirkan kak. Kakak tahu kan yang menjadi zigot itu adalah darah menstruasi kita yang dibuah. Dengar dulu saya yang begitu kak, dengar dulu kak. Sel telur kakak tahu sel telur itu kalau tidak dibuahi dia jadi darah menstruasi kak. Dan kakak bilang Yesus itu darahnya suci, ibunya tidak suci. Sementara si Yesus ini ada di rahim Maria. Darah Maria itu tidak suci. Loh, Anda yang bilang barusan. Begini deh, gini.
kan Yesus itu tidak melakukan kesalahan ya. Tidak ada. Carilah kesalahan yang pernah dilakukan Yesus itu. Tidak ada. Ada. Ya. Dia salah. Ketika dia mengutip ayat yang tidak ada, dia berbohong. Coba, kata dia begini, dia ada 2 kali berbohong. Berbohong itu berdosa nggak? Apa itu, Dek? Lukas pasal 24 ayat 46. Dia bilang begini, ada tertulis demikian di kitab para nabi dan kitab Taurat. Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Di mana tertulis ayat itu? Oh, kalau nggak salah sih memang ada ya, tapi tunjukkan aja di mana tertulis. Spesialisasi nanti deh di lain waktu. Karena nah, yang kedua, yaudah itu nggak bisa dibuktikan sama kakak. Kakak cari dulu ayatnya. Saya tunggu 1500 tahun yang akan datang. Kakak cari ayatnya. Yang kedua, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Apakah itu benar? Melalui aku. Iya benar. Henok Helia ke surga melalui Yesus nggak? Itu kan di perjanjian lama, Dek. Begini sih. Lagi kebohongan Yesus. Yesus berkata kepada orang yang mau mati di tiang salib. Ini orang yang mau mati di PHP Yesus loh. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Pertanyaannya, Yesus hari itu ke Firdaus atau ke neraka atau ke alam maut? Definisinya bukan begitu. Hari ini juga ya tepuk tangan lah kau. Ya tidak apa-apa karena kesimpulan kamu hari ini juga ya rohnya itu sudah bersama bersama Bapa. Rohnya Yesus kemana pada waktu itu, Kak? Rohnya siapa? Rohnya Yesus. Ya, kemana roh Yesus waktu itu? Ya bersama Bapa di surga lah. Mana ayatnya? Ya Kak, kalau dia mengatakan kan hari itu dia mati, Kak. Kan dia udah bilang. Kan rohnya pergi ke alam maut, Kak. Kenapa ke surga? Dia kan ke surga nanti setelah bangkit. Kakak mengada-ada, tubuhnya yang bangkit pada hari ketiga. Rohnya mah tidak pernah mati, Rifa. Di mana rohnya tertulis pergi ke surga, Kak? Kan dia bilang hari ini juga kamu bersama denganku. Itu hari itu juga dia kemana? Itu kalimatnya bersama Bapak. Iya kan dia ngomong. Kalau cuman ngomong saya juga bisa. Duitku banyak di ATM, tapi ternyata saldonya kosong. Kalau ada orang bilang hari ini juga kau bersamaku di Firdaus loh, kakak percaya gitu aja? Nah pertanyaannya hari itu dia kemana? Memang iya bersama Bapak. Ya hari itu dia kemana? Dia udah bilang kan bersama Bapak. Mana dalilnya? Mana? Dia ke tempat Bapak ke surga itu setelah 3 hari bangkit, 40 hari kemudian baru dia naik ke surga loh, Kak. Itu tubuhnya bersama tubuh. Ya, tunjukkan kepada saya ruhnya sudah terbang ke surga. Pada waktu dia hari itu juga waktu dia mati. Dalil. Perkataan dialah dalilnya, Rifa. Iya, perkataannya itu terbukti nggak? Berapa kali dia mem-PHP itu? Kalau ada orang yang bilang hari ini juga kau ke mall sama aku, tahu-tahu dia teberak ke toilet. Sebulan kemudian baru keluar. Jadi itu bohong. Yang kamu adalah Allah nih, tunjukin juga nih. Ada dalam begini deh. Kalau kamu bilang bersama saya, 3 itu aja dia nggak bisa buktikan. Yang pertama kebohongan Yesus. Dia bilang kan Yesus tidak berdosa. Mengutipkan ayat yang tidak pernah ada. Itu pertama, bohong pertama. Ya, yang kedua, mengaku-ngaku kalau hanya lewat dia orang bisa ke surga. Terbantahkan Henok Elia sudah ke surga tanpa dia. Ini kayak NPD banget Tuhan Anda ya. Ketiga, mem-PHP orang yang mau meninggal. Gini Rifa, kalian itu tidak bisa memilah mana perjanjian lama dan mana perjanjian baru. Jadi di perjanjian lama Tuhannya bukan Yesus. Kacau deh. Jadi gini di perjanjian lama Tuhannya siapa? Aku mulai jadi ada gambaran. Begini, saya tidak paham kitab sucimu, tapi dari begini saya jadi paham sedikit dengan kitab sucimu. Jadi kamu mencampur adukan rentetan peristiwa dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nggak ada hubungan Yesus itu munculnya adanya di perjanjian baru dengan firman-firman. Oh, berarti bohong lagi Yesus nih. Menurut kakak Mawar Saragi, Yesus telah berdosa mengatakan aku telah ada sebelum Abraham ada. Di perjanjian lama tidak ada Tuhannya orang Kristen, teman-teman ya. Dek, di perjanjian lama Yesus di perjanjian lama Nandar diskusi dengan kalian. Begini deh, gini.
aku juga sebenarnya Kak, saya terakhir aja lah Kak, saya tanya Kak. Boleh ya? Sedikit lagi. Enggak, bentar loh, Yesus saya itu terakhir aja perjanjian lama nanya. adalah firman. Dia di perjanjian baru menjadi wujud manusia. Firman itu Oh, baru Tuhan Kakak ternyata. Firman itu Kirain udah ada menjadi sebelum manusia ada. di perjanjian Ya baru. udah, ya udah, Tuhannya baru ya, Tuhannya baru. Di Tuhan baru ada. perjanjian lama. Oke. Yesus itu adalah firman. Oke, berarti Yesus ini Tuhan yang terbentuk baru ya? Bukan dia Tuhan yang terbentuk baru, bukan begitu. Loh, dia terbentuk nggak di rahim Maria? Ketawa. Kakak, saya bacakan ayat untuk kakak dalam kitab Yesaya pasal. Lucu, tergemes saya gemes. Kak, aku bacakan ayat buat kakak dulu ya. Kakak deh, buka silakan. Yesaya pasal 43 nomor 10. Ini kata Bacakan, Tuhan perjanjian lama. Aku belajar percaya dulu sama kamu. Bacakanlah, Ya, bacakan. kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Maka kalau ada Tuhan yang muncul kemudian dibentuk, maka itu bukan Allah. Memang bukan Allah, itu kan Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Allah. Yesus itu firman Allah. Bukan Allah. Firmannya. Bukan Allah. Firman Allah. Bukan Allah. Oke, kalau misalnya kamu bilang begitu, ibaratnya dia itu bukan Allah Bapa, tetapi firman Allah. Yesus Allah bukan? Firmannya. Bukan Allah. Firman Allah. Baca Yohanes 1 ayat 1. Menurut penulis kitab Anda, pada mulanya firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Firman Allah bukan? Ya, tapi mereka tiga dalam satu ya, tiga kesatuan. Apanya yang tiga, apanya yang satu? Ada rohnya. Rohnya itu siapa? Roh Kudus. Terus Roh Kudus itu Tuhan. Itu menyatu dengan Tuhan. Misalnya kayak Rita ini kan ada rohnya, ada dagingnya kan? Berarti Tuhan Anda juga punya daging. Iya, dalam bentuk Yesus. Oh, berarti Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Jadi gini, ibaratnya kalau Rifa ini kan ada rohnya, ada dagingnya. Nah, kalau Dengar Tuhan Kak, itu, tadi tentang sikap psikopat, tidak mau kalian samakan Tuhan kalian dengan manusia. Sekarang untuk menganalogikan Tritunggal, Anda bawa-bawa saya tubuh, jiwa dan roh. Anda tahu tidak? Uno substansi tres persona yang digagas oleh Tertullianus di abad kedua itu bicara tentang tiga persona, tiga pribadi yang berbeda. Ketika Anda bicara tubuh, jiwa dan roh, tubuh tanpa roh namanya mayat, tidak bisa dikatakan pribadi. Roh tanpa tubuh namanya roh. Ya, jiwa tanpa tubuh itu cuma jiwa. Sejak kapan jiwa satu pribadi, tubuh satu pribadi, roh satu pribadi? Mereka dikatakan satu pribadi kalau mereka lengkap menyatu. Apakah Tuhan Anda begitu? jadi ada Allah Bapa, ada Yesus, ya firmannya yang menjadi manusia, dan ada Roh Kudus. Allah Bapa ini Yesus bukan? Bukan. Bukan. Oke, Allah Bapa ini berdaging tidak? Dalam Yesus dia berdaging. Dalam Yesus maksudnya Allah Bapa ini masuk ke dalam tubuh daging Yesus. Gimana ya menjelaskannya ke kamu ya? Ya nggak bisa dijelasin karena Bapak gereja Anda mengatakan Trinitas itu misteri. Kok Anda mau menjelaskan pula? Bapak gereja Anda aja menyerah menjelaskannya. Iya, sesuai dengan ayat firman Tuhan, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan rohnya itu adalah roh yang kudus, begitu. Rohnya Tuhan. Roh setiap manusia itu kudus karena roh itu tidak dilahirkan dari hubungan badan, karena roh itu ditiupkan. Kalau Anda mau berkata manusia itu tidak bisa dikatakan suci karena hasil sperma, Anda tahu tidak? Yang hasil sperma itu adalah daging kita, tulang kita yang dibentuk dari dalam rahim. Yang di dalam Islam 3 bulan kemudian setelah terbentuk ditiupkan ruh. Ruh itu bukan hasil hubungan badan. Yang hasil hubungan badan itu adalah tubuh kita ini.
Sperma itu bersatu dengan telur menghasilkan zigot. Inilah cikal bakal tubuh kita. Inilah Yesaya 43 nomor 10 mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk, sementara Anda menerima Tuhan yang berbentuk, yaitu berbentuk manusia. Jadi gini ya Ripaya. Jadi ada Allah Bapa, ada Yesus. Yesus itu adalah firman. Allah Bapa itu punya daging kemanusiaan nggak? Enggak. Yesus punya daging kemanusiaan nggak? Maksudnya nggak tahu karena memang belum Nggak pernah tahu. bertemu dengan Allah. Karena di Ya. zaman Musa Allah itu berupa api. Satu-satunya Allah yang mana? Oh, berarti Allah Anda pernah berubah menjadi api. Iya, waktu dia Berarti kalau ada orang menyembah api itu nggak salah ya, karena memang pernah ada Tuhan berubah jadi api. Sama seperti Anda menyembah kepada manusia Yesus, Ya, maka penyembah api itu nggak salah ya. Gini, ketika Allah mau menyampaikan 10 firman-Nya kepada Musa, ya. Kalau kamu tahu sejarahnya Musa bertemu Ada dengan Ustadz Wafi Gus di bawah dalam- nggak? Itu Binatang dalam Nandar, ada Ustadz Wafi nggak di bawah? itu dalam bentuk api dia. Bentar. Binatang Nandar. Nandar, bentar Kak ya. Nandar, ada Ustadz Wafi nggak Nggak di ada bawah? ini, telepon aja. Ustaz Wapinya telepon. Ini aku barusan beliau miss call aku. Ini dong apa namanya? Jadikan aku Naik, moderator. nggak ada. Nggak, Kalau jadikan ada aku mah moderator. Perasaan Uni moderator deh. Enggak, ini enggak, Bro. Ini kan baru naik. Udah dari Jadi aku turun dulu ya. Nggak bisa akses. Oke, Nandar. Gua siapin makan malam dulu ya, lain kali kita sambung ya. Sabor. Enggak lah, aku kan punya anak dong, Iya, sayang. silakan, Bu. Udah waktunya makan ya. Silakan. Nggak apa-apa, Kakak. Ini cukup. Kakak terima Terima kasih kasih ya. diskusinya ya, Kakak. Kakak cantik, Kakak. Mohon maaf ya kalau diskusi kita agak sedikit keras. Itu bukan karena kebencianku sama Kakak, tapi karena cintaku sama Kakak. Ya nggak apa-apa, aku juga karena cintaku padamu kok, ya. Iya, I love you, Kak. Oke, I love you too, yo. Sehat-sehat ya, Kakakku sayang. Halo, Ada Ustaz Wapi nih biar enak nih. Bentar. Mumpung lagi rame nih. Silakan Uni, ada pasien baru. Ya, Fenrir, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanggapi dari Tuhannya Oten psikopat? Tuhan si Oten ini psikopat. Gimana ini Bunda, ini Rifa menjelaskan ini Bunda? Tuhan Anda menghukum anak Daud yang tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa karena untuk menyelamatkan orang yang berzina. Ditulahi selama seminggu. Itu menurut saya kejam dan keji, bahkan psikopat. Demi menyelamatkan penjahat, anak kecil yang tidak salah apa-apa ditulahi selama seminggu. Menurut Anda psikopat atau enggak? Di ayat mana itu Bunda? Nih, tadi Anda berarti tidak menyimak diskusi kami ya. Maaf, soalnya kan baru masuk. Oke. Anda tahu kisah kisahnya Daud mengambil Betseba. Anda buka 2 Samuel pasal 12 nomor 15, Bro. Anda baca dulu baru Anda jelaskan ke saya ya. Saya mau chat Ustadz Wafi dulu bentar. 2 Samuel apa itu Bunda? 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Nah, aku aja yang telepon nih, aku aja. Enggak, bukan telepon. Ustadz Wafi ada perlu sama aku, nggak ada kaitannya dengan ini. Beliau lagi sibuk. Beliau mau diskusi. Baca dulu Fendri ya. Ini Dan jelaskan. 2 Samuel pasal 12 Bun. Iya, 2 Samuel pasal 12 nomor 15 tepatnya. Tuhan menulahi anak yang dilahirkan Daud itu, anak yang dilahirkan Betseba itu selama seminggu sampai dia meninggal. Pasal 15 kan? Iya. 2 Samuel 12 pasal 15. Oh iya. Menurut Anda gimana itu? Menurut Anda normal tidak Tuhan menghukum anak kecil yang tidak bersalah gara-gara menyelamatkan nenek moyang Tuhan Anda yang adalah seorang pezina yang berdosa bapaknya, anak yang tidak berdosa dibikin sakit selama seminggu sampai meninggal. Bagaimana menurut Anda itu? Silakan Anda jelaskan.
Tuh, kemana Uni? Kabur? Mana brother kita tadi? Waduh. Waduh, kabur dia. Kadang ku berpikir. Ini bahas apa tadi? Tanya Pak Jemi psikopat. Oh, gara-gara apa? Gara-gara Gara-gara Tuhan dia menghukum. ngabisin nyawanya. Dia ngebun-bun siapa? Membun-bun Anaknya Daud yang nggak salah apa-apa demi menyelamatkan nenek moyangnya sendiri, yaitu Daud. Ada nepotismenya juga. menghukum anaknya Daud apa menghukum Daud sebetulnya itu? Iya, kalau dihukum Daudnya kan Bapak baca Imamat pasal 10 nomor 20. Siapa yang berzina dia yang harus meninggoy. Baca Imamat 10:20. Yang Aku berzina tahu. itu ya. Nah, yang dibun-bun siapa? Yang dibun-bun kan anaknya selama 10 hari Nah, kan sakitnya kan. Anaknya salah Aku- apa? Anaknya nggak salah apa-apa. Ya udah. Lalu kenapa anaknya yang ditulai? Anaknya merasakan sakit selama seminggu nggak? Masakan. Lebih sakit mana? Aku mau nanya, lebih sakit mana? Uni udah punya anak belum? Serius nanyanya Iya, nih. saya kalau anak saya sakit, memang saya sakit. Pertanyaan, kenapa anak saya yang harus dibuat sakit untuk menyakiti saya? Salah. Iya. Yang kita bicarakan ini, anak itu salah apa?